Selamat sore Ibu Ita. Selamat sore. Terima kasih Ibu telah bersedia ya meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman pada wawancara kali ini. Jadi di sini tuh saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai motivasi belajar saudara Ibu, atas motivasi belajar Anda selama menempuh pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir. Nah, melalui wawancara ini juga kami akan membahas seputar perjalanan pendidikan Anda, terus prestasi yang Anda miliki, hambatan yang pernah dicapai, hingga cara Anda mengatur waktu dan menetapkan tujuan belajar. Boleh saya izin rekam terlebih dahulu? Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit secara singkat perjalanan pendidikan Anda mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan yang sedang Anda tempuh saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan bercerita secara singkat tentang pendidikan saya. Dari SD saya mempunyai banyak teman, tetapi karena kan saya merupakan murid yang baru dan berbeda dari mereka, jadi ada sedikit problem-problem yang saya alami. Terus dilanjutkan SMP dan SMA seperti biasa, tentang lingkungan pertemanan saya, tentang suasana belajar saya di sekolah. Terus kuliah juga seperti itu. Oke, berarti cukup mempunyai banyak teman ya, yang suportivitas dalam teman. Nah, kalau selama menempuh pendidikan ini, apakah saudari pernah memiliki pencapaian khusus baik di bidang akademik maupun non akademik? Oke, baik. Kalau di bidang akademik, sejak SD saya sudah selalu ranking juara kelas. Terus SMP saya pernah mengikuti lomba menulis cerpen, terus menulis sebuah puisi. Dan SMA saya pernah menulis puisi dan sudah dijadikan buku. Lanjut mengikuti kegiatan atau sebuah proyek karya tulis ilmiah. Wah, berarti cukup banyak juga ya Ibu ya prestasinya. Dan berarti di samping prestasi itu pasti ada yang memotivasi Anda untuk meraihnya. Apakah Ibu mempunyai motivasi itu sendiri? Kalau untuk motivasinya pastinya dari keluarga, dukungan dari keluarga saya. Mereka sangat-sangat mendukung saya dalam berbagai karir dan tugas saya. Apapun yang saya inginkan pasti selalu didukung. Terus dari diri saya sendiri, bahwa saya merasa bahwa apa yang ada dalam diri saya harus saya berikan untuk orang lain, harus saya gali lebih dalam agar saya bisa mengembangkan kemampuan saya. Baik, cukup banyak juga Ibu ya. Oke, pasti dalam motivasi dalam meraih prestasi pasti ada kalanya hambatan bagi Ibu ya. Dalam proses belajar ini pasti juga tidak berjalan selalu mulus gitu ya. Dan bagaimana sih cara saudari mengatasi agar tetap termotivasi untuk belajar? Oke, kalau untuk hambatan itu sendiri, pertama mungkin hambatan saya dulu ya. Hambatan saya itu mungkin saya lebih cepat panik atau takut jika saya melakukan kesalahan, atau sebelum saya melakukan sesuatu pasti saya akan takut dan panik. Tapi cara saya mengatasi itu adalah saya selalu menenangkan diri saya, mencari hal-hal lain atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat saya kembali tenang. Setelah itu saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, dan saya menjalankan kegiatan saya itu, motivasi itu. Berarti syukurnya hambatan itu tertutupi lah ya. Dan apa sih sebenarnya tujuan utama Anda untuk tetap termotivasi dalam menempuh pendidikan saat ini? Apakah ada cita-cita atau impian yang menjadi pendorong utama Anda? Mungkin untuk memotivasi saya itu adalah cita-cita dan impian saya. Pasti semua orang punya impian dan cita-cita untuk membanggakan keluarga, agar meyakinkan mereka bahwa kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Dan juga karena saya kuliah psikologi, pastinya saya mempunyai cita-cita di bidang psikologi. Seperti itu. Berarti Ibu memiliki cita-cita menjadi psikolog ya Ibu? Iya, betul sekali. Nah, untuk menjadi psikolog, apakah Ibu memiliki cara untuk memanajemenkan waktu belajar Anda dari belajar, istirahat,
istirahat, terus aktivitas lainnya agar motivasi belajarnya ini tetap terjaga. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk motivasi belajar itu sendiri, bagaimana saya memanajemen waktu saya? Mungkin itu sedikit kelemahan dalam diri saya belum bisa memanajemen waktu saya, tetapi saya selalu berusaha membagi dan berusaha dari hal-hal sederhana untuk membagi waktu-waktu saya agar semuanya itu bisa diatasi. Oke, sepertinya tadi tuh pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Iya, oke. Jadi terima kasih atas waktu yang udah diceritakan dan kita sudah banyak yang bercerita tentang pengalaman Anda. Semoga pengalaman dan pandangan Anda ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain juga gitu dan mencapai tujuan pendidikan yang ingin Anda tempuh, yaitu psikologi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu Terima kasih, saya. sama-sama.